Kalau gereja harusnya bersifat rohani, tidaklah demikian dengan gereja Laodikia. Alih-alih menjadi gereja yang rohani, mereka justru menjadi gereja duniawi. Mereka tidak punya kesadaran atau pengertian terhadap hal-hal yang bersifat rohani, sampai-sampai mereka tidak menyadari kalau secara rohani mereka itu dalam keadaan miskin, buta, dan telanjang. Mereka itu hanya punya kesadaran atau pengertian sebagai gereja kaya yang tidak kurang apapun secara jasmani. Hai, salam. Terima kasih sudah mengklik video ini. Terima kasih juga bagi Anda yang sudah subscribe. Bagi yang belum subscribe, tolong subscribe ya. Hitung-hitung Anda memberkati saya. Kali ini saya masih akan berbagi pengertian firman Allah seputar akhir zaman. Dan yang kita akan bahas adalah Gereja Laodikia. Gereja yang terancam masuk neraka karena belum diselamatkan. Loh, kok bisa? Ikuti pembahasan ini terus ya, agar Anda mengetahui jawabannya, mengapa bisa seperti itu. Saya tidak menggurui, saya hanya berbagi apa yang saya mengerti. Semoga apa yang saya bagikan menginspirasi dan memberkati Anda. Dan tanpa basa-basi lagi, kita akan segera mulai. Ya, kita akan membahas gereja Laodikia. Ya, sebelum pembahasan lebih lanjut, saya ingin membagikan dulu lokasi gereja Laodikia ya. Jadi gereja Laodikia itu dulu terletak di Asia Kecil, yang sekarang namanya Turki. Nah, ini ada peta menarik untuk kita memahami apa yang terjadi di Laodikia. Laodikia itu tinggal di satu lembah. Nah, di lembah itu mengalir sebuah sungai yang bernama Sungai Lycus. Dan kemudian di depan Laodikia itu ada daerah namanya Hierapolis. Nah, dari Hierapolis ini mengalir air panas ya. Dan kemudian karena Laodikia ini pada dasarnya adalah kota yang sangat kaya, maka mereka mengalirkan air panas dari Hierapolis ini ke Laodikia untuk dipertemukan dengan air dingin yang mengalir dari Sungai Lycus itu. Jadi kemudian mereka membuat pipa penyalur dari Hierapolis ya untuk menyalurkan air panas, dan kemudian air dari Sungai Lycus itu juga dialirkan di suatu pipa dan kemudian dipertemukan pada titik tertentu yang selanjutnya menghasilkan air yang hangat, tepatnya suam-suam kuku. Makanya ada sungai yang mengalir itu yang kita sebut sebagai lukewarm water atau air yang suam-suam kuku itu ya. Jadi di sini ada hot water, di sini ada cold water yang menghasilkan lukewarm water. Nah, ini adalah kondisi real secara jasmani. Nah, celakanya ternyata kondisi yang terlihat secara jasmani seperti ini adalah merupakan manifestasi yang sesungguhnya dari kondisi gereja Laodikia itu sendiri. Ternyata di mata Tuhan, gereja Laodikia juga adalah gereja yang lukewarm ini ya. Laodikia adalah the lukewarm church, gereja yang suam-suam kuku secara rohani. Nah, ini ternyata adalah masalah besar, masalah serius yang saya ingin bagikan kepada Anda. Kenapa? Karena gereja Laodikia pada dasarnya adalah gereja yang terancam masuk neraka karena belum diselamatkan. Tentu ada pertanyaan, kok bisa? Kok bisa gereja tidak diselamatkan bahkan terancam keselamatan? Inilah sebabnya saya berbagi ini kepada Anda karena sesuatu yang perlu kita semua mengerti dan pahami. Untuk itu, untuk mengetahui jawabannya, saya ajak Anda untuk mengikuti pembahasan ini sampai selesai. Kita akan mulai dari sini. Ya, perlu Anda mengetahui bahwa segala sesuatu yang ada di gereja perjanjian baru itu bersifat rohani, mulai dari masalah keselamatan,
itu artinya lahir baru. Yang dilahirkan baru itu bukan tubuhnya, bukan jiwanya, tapi rohnya. Roh manusialah yang dijadikan ciptaan baru. Karena waktu kita lahir baru tak ada perubahan apapun pada daging dan bahkan pola pikir kita. Tapi roh kita dilahirkan kembali menjadi ciptaan yang baru. Yang kedua, masalah ibadah. Kita di perjanjian baru harus ibadah dalam roh dan kebenaran. Tidak berdasarkan lokasi-lokasi tertentu, tapi harus bergerak ke dimensi roh. Allah Bapa berkenan kepada para penyembah, orang-orang yang beribadah dengan cara yang demikian. Kemudian, masalah berkat, segala berkat yang dianugerahkan kepada kita di perjanjian baru itu semuanya juga berkat rohani. Tidak ada berkat jasmani. Kalau di perjanjian lama, kitab ulangan itu membuat daftar segala berkat yang bersifat jasmani. Seperti diberkatilah bakulmu, ladangmu, kamu akan menjadi kepala dan bukan ekor. Itu ada di perjanjian lama, berkat dari hukum Taurat. Ya, dengan catatan kalau orang mengikuti hukum Taurat itu berkatnya. Tetapi di perjanjian baru yang seperti itu sudah tidak berlaku lagi, tidak ada lagi. Kenapa? Berkatnya sudah berganti menjadi berkat rohani. Dan Anda bisa menemukan daftarnya itu ada 7 berkat rohani di Efesus pasal 1 ayat 13 sampai ayat 14. Berkat di perjanjian baru segala sesuatunya serba rohani. Tidak ada yang secara khusus dijanjikan berkat jasmani. Kemudian cara hidup yang kita tempuh pun yang kita harus jalani adalah hidup oleh roh, bukan oleh daging. Dan lain-lainnya semuanya bersifat rohani. Itu perjanjian baru. Nah, oleh sebab itu gereja yang merupakan wujud dari kehadiran kerajaan Allah di dunia ini tentu juga harus bersifat rohani. Nah, masalahnya adalah hal yang seperti ini atau gereja Laodikia adalah gereja yang justru kontradiksi dengan ini. Kalau gereja harusnya bersifat rohani, tidaklah demikian dengan gereja Laodikia. Alih-alih menjadi gereja yang rohani, mereka justru menjadi gereja duniawi. Mereka tidak punya kesadaran atau pengertian terhadap hal-hal yang bersifat rohani, sampai-sampai mereka tidak menyadari kalau secara rohani mereka itu dalam keadaan miskin, buta, dan telanjang. Ini suatu yang sangat menyedihkan ya. Bagaimana kalau keadaan kita pun ternyata seperti ini, kan sangat mengerikan. Mereka itu hanya punya kesadaran atau pengertian sebagai gereja kaya yang tidak kurang apapun secara jasmani. Mereka hanya punya kesadaran itu, secara jasmani mereka kaya sekali. Tetapi terhadap hal-hal yang rohani, mereka itu buta, tidak mengerti sama sekali. Suatu yang sangat ironi dan bahkan ini mengerikan. Oke ya, saya lanjutkan. Nah, keadaan yang semacam itu oleh Tuhan itu disebut celaka dan menyedihkan. Laodikia adalah gereja terakhir dari 7 gereja di kitab Wahyu. Dia yang paling akhir. Ini mengandung nubuatan mengenai gereja akhir zaman. Kemudian Laodikia juga satu-satunya gereja yang ditegur tanpa dipuji. Kalau 6 gereja yang lain itu ada tegurannya, pujiannya ada. Tapi Laodikia ini tidak ada pujian sama sekali. Dan yang oleh Tuhan Yesus dinyatakan sebagai gereja yang melarat, nah bahasa aslinya itu sebetulnya celaka, dan malang. Bahasa aslinya itu sebetulnya menyedihkan. Celaka, kenapa celaka? Karena mereka terancam masuk neraka. Kenapa harus masuk neraka? Karena ternyata mereka itu menyedihkan, karena sebagai gereja ternyata mereka belum diselamatkan. Di Laodikia, Tuhan Yesus Kristus tidak di dalam, tapi ada di luar, mengetuk pintu. Berbeda dengan jemaat yang lain, Tuhan Yesus Kristus ada di dalam. Jadi Laodikia adalah gereja yang celaka dan menyedihkan sekali. Nah, ini adalah persoalan dari gereja akhir zaman yang seperti kita ini. Kenapa? Karena gereja Laodikia yang dahulu terletak di Turki itu saat ini sudah tinggal sejarah saja. Yang menjadi persoalannya adalah sebagian dari gereja akhir zaman, yaitu gereja zaman kita sekarang ini, memiliki ciri-ciri gereja Laodikia yang miskin, buta, dan telanjang itu. Artinya, sama-sama dalam kondisi celaka dan menyedihkan itu. Oke?
kita lanjutkan ya. Kita akan membahas 3 topik pembahasan penting, yaitu pertama, gereja yang celaka dan menyedihkan. 2, ciri-ciri gereja Laodikia. 3, nasihat Tuhan Yesus Kristus. Kita akan membahasnya satu persatu. Ya, yang pertama, gereja yang celaka dan menyedihkan. Ya, saya ajak Anda membaca Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat 17 sebagai berikut. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Ya, ini ironi pertama yang terjadi di gereja Laodikia. Sementara mereka mempunyai kesadaran bahwa mereka adalah gereja yang kaya dan tidak kekurangan apa-apa, ternyata Tuhan justru menilai memandang sebaliknya. Mereka adalah gereja yang miskin, buta, dan telanjang. Jadi, karena kondisi yang seperti ini, di mana mereka hanya punya perhatian dan fokus pada hal yang jasmani, mereka tidak mengetahui hal-hal yang rohani, dan hal itu telah menyebabkan mereka menjadi gereja yang miskin, buta, dan telanjang, yang secara keseluruhannya kondisi itu dapat dinyatakan dengan 2 kata, yaitu melarat dan malang. Saya ajak Anda mendalami 2 kata penting ini. Karena kondisi keseluruhan ini dapat dinyatakan dengan 2 kata ini, yaitu melarat dan malang. Ya, kata melarat di ayat ini itu berasal dari kata talaiporos, yang artinya celaka ya, atau sengsara. Kedua, ada kata malang yang berasal dari kata Yunani elenose, yang artinya menyedihkan. Dalam arti sangat membutuhkan anugerah. Artinya, gereja ini butuh anugerah. Kenapa? Karena ternyata mereka ini belum diselamatkan. Dan karena mereka ini belum diselamatkan, mereka dalam keadaan celaka. Celaka itu apa? Sengsara. Mereka ini terancam masuk neraka. Kenapa? Ya karena belum selamat. Karena belum selamatlah, maka mereka celaka. Dalam arti kata, mereka terancam masuk neraka. Nah, kenapa mereka ini belum selamat? Kenapa mereka ini terancam masuk neraka? Karena mereka itu telanjang, buta, dan miskin. Jadi akarnya paling bawah itu adalah telanjang. Telanjang itulah indikasi yang kuat bahwa gereja ini belum diselamatkan. Nanti akan dijelaskan di selanjutnya mengapa telanjang adalah indikasi bahwa gereja ini belum diselamatkan. Itulah sebabnya mengapa Tuhan menyatakan bahwa gereja ini adalah gereja yang cilaka dan menyedihkan. Mereka menyedihkan karena ternyata belum selamat, dan karena belum selamat itulah mereka bisa terancam masuk neraka. Gereja Laodikia adalah gereja yang celaka dan menyedihkan di mata Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah mengapa celaka dan menyedihkan? Ya, kita baca ulang ayat ini. Di ayat 17-nya langsung ya. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu, saya lompat ke yang saya beri nomor ini, bahwa engkau miskin, buta, dan telanjang. Nah, miskin, buta, dan telanjang inilah yang menyebabkan gereja Laodikia menjadi gereja yang melarat dan malang. Maksudnya celaka dan menyedihkan. Menyedihkan karena belum diselamatkan, celaka karena mereka pada akhirnya kalau tidak bertobat terancam masuk neraka. Nah, saya mau jelaskan dulu apa artinya miskin.
Miskin itu sama dengan tidak punya emas murni. Nah, kata emas murni itu pengertiannya adalah iman yang telah teruji. Artinya, imannya orang Laodikia itu sama sekali belum teruji. Nah, mengapa mereka belum teruji? Ya, jawabannya gampang, karena mereka telanjang. Nanti kita jelaskan ya. Yang oleh Tuhan dianggap sebagai kekayaan sejati. Jadi Anda perlu tahu ya, kekayaan jasmani bagi Tuhan tidak punya arti apa-apa. Yang dianggap Tuhan orang yang kaya adalah kalau dia memiliki iman yang teruji. Anda ingat Smyrna ya? Smyrna itu secara kondisi gereja miskin, tapi di hadapan Tuhan kaya. Nah, sekarang sebaliknya, Laodikia berkata kaya, tapi di hadapan Tuhan miskin. Kenapa? Karena imannya tidak teruji atau belum teruji. Iman yang teruji itulah yang menandakan bahwa orang itu di mata Tuhan kaya secara rohani. Tidak seperti Laodikia yang miskin secara rohani. Sekarang kita lihat yang kedua, yaitu buta. Ya, buta itu sama dengan tidak bisa melihat, bukan? Nah, tidak bisa melihat itu artinya tidak punya minyak pelumas mata. Nah, minyak pelumas mata itu sebetulnya adalah istilah lain dari pengurapan Roh Kudus yang dapat mencelikkan mata rohani kita, dalam arti memberi pengertian dalam segala kebenaran. Jadi kalau orang tidak mengerti, yaitu buta. Orang yang tidak paham jalan-jalan Tuhan, yaitu buta. Banyak orang Kristen baca Alkitab tidak mengerti, dikhotbahin tidak mengerti. Apa itu? Yaitu buta. Itu artinya jemaat yang masih buta. Ya, butuh sesuatu yang dapat mencelikkan mata rohaninya yang bernama minyak pelumas, yaitu pengurapan Roh Kudus. Ya, jadi itu artinya. Nah, yang ketiga, telanjang. Nah, telanjang itu sama dengan tidak memakai pakaian putih bersih ya, yang dimaksud dalam Alkitab itu di ayat 18-nya nanti kita akan lihat. Jadi artinya telanjang itu karena mereka tidak memakai pakaian putih bersih. Nah, itu artinya mereka belum menerima pembenaran atau dikayoma. Nah, ketika seseorang belum menerima pembenaran, itu artinya ya belum diselamatkan. Kenapa? Karena mereka belum lahir baru meskipun sudah jadi Kristen. Jadi kekristenan itu tidak diukur dari aktivitasnya semata-mata, tapi diukur dari apa yang sudah terjadi. Ketika seseorang belum lahir baru, itu artinya belum diselamatkan. Dia belum diselamatkan karena belum menerima pembenaran, belum menerima dikayoma. Ya, secara khusus saya ingin menjelaskan kata dikayoma ini ya, agar Anda mengerti konteks telanjang ini. Nah, di Wahyu 19 ayat 8 ada kata-kata seperti ini. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain linen halus yang berkilo-kiloan yang putih bersih. Inilah yang dimaksud dengan kain penutup yang dikehendaki Tuhan yang membuat orang tidak telanjang secara rohani ya. Nah, sekarang kita cari tahu apa itu kain putih bersih. Kain linen putih bersih itu, di ayat ini dijelaskan, linen halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Nah, terjemahan ini menurut saya pribadi kurang tepat berdasarkan teks aslinya. Karena di sini jadi menghasilkan dua kata, padahal di teks aslinya itu cuma satu kata. Ada perbuatan yang benar, artinya jadi seperti itu. Padahal dari teks aslinya sama sekali tidak seperti itu. Kenapa? Nah, jadi kata linen halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar. Di bahasa Inggrisnya adalah for the fine linen is the righteousness of sin. Jadi yang di sini disebut perbuatan-perbuatan yang benar, di sini disebut righteousness. Nah, kata yang diterjemahkan sebagai perbuatan yang benar dan righteousness ini adalah dikayoma. Dikayoma adalah istilah di dunia pengadilan untuk menyatakan seseorang yang sudah tidak bersalah. Jadi ketika seseorang dinyatakan tidak bersalah, ya dia disebut sebagai dikayoma, dianggap tidak bersalah. Kata dikayoma ini artinya orang itu menerima pembenaran atau dibenarkan. Jadi yang dimaksud dengan dikayoma adalah pembenaran. Jadi mengapa gereja Laodikia itu telanjang? Karena dia tidak memakai kain putih bersih. Itu
Apa itu kain putih bersih, kain linen halus itu? Itu adalah dikaioma. Dikaioma itu apa? Menerima pembenaran. Jadi dengan kata lain, gereja Laodikia itu, anggota-anggota jemaatnya itu secara prinsip belum menerima pembenaran. Nah, ketika orang belum menerima pembenaran, itu artinya ya mereka belum diselamatkan. Kenapa? Karena orang yang belum mengalami pembenaran tentulah belum mengalami kelahiran baru. Semoga ini membantu Anda memahami kata miskin, buta, dan telanjang. Khususnya dengan kata telanjang yang artinya mereka belum menerima pembenaran. Singkatnya itu mereka belum diselamatkan. Nah, saya coba simpulkan supaya Anda memperoleh pengertian yang lebih jelas. Jadi, gereja Laodikia dinyatakan sebagai gereja yang celaka dan menyedihkan karena mereka tidak tahu kalau secara rohani mereka dalam keadaan miskin, buta, dan telanjang. Kebalikan dari pengakuannya sebagai gereja kaya yang tidak kekurangan apapun tadi. Singkatnya, mereka itu celaka karena terancam masuk neraka dan menyedihkan karena belum diselamatkan. Ya, kalau orang belum diselamatkan tentulah terancam masuk neraka. Meskipun mereka sudah percaya Yesus. Wah, ini jadi kontradiksi, Pak. Kok percaya Yesus bisa masuk neraka? Masalahnya adalah seperti ini. Inilah catatannya. Mereka itu hanya fokus pada Yesus yang memberkati secara jasmani. Ingat ya, gereja perjanjian baru itu berkatnya rohani. Mereka ini hanya fokus pada berkat jasmaninya saja. Tentu itu tidak salah bahwa orang datang kepada Tuhan mengharapkan berkat roh jasmani, tidak salah. Akan tetapi ketika hanya itu saja yang diulang bertahun-tahun, itu akan menjadi masalah. Jadi mereka hanya fokus pada Yesus yang memberkati secara jasmani, bukan Yesus yang memberkati secara rohani dalam arti menyelamatkan. Nah, di Laodikia itu definisi berkat itu punya arti kekayaan atau uang. Sesuatu yang bersifat jasmani. Kenapa? Karena memang pola pikir mereka ada di sini. Ada di masalah jasmani ini. Sebagian besar orang Kristen zaman sekarang juga begitu. Kalau mereka membicarakan berkat, itu artinya uang, itu artinya kekayaan. Kalau mereka berkata, saya diberkati Tuhan, kurang lebih mereka berbicara tentang hal-hal yang jasmani. Amat jarang ketika mereka berkata, saya diberkati Tuhan, itu sesuatu yang bersifat rohani. Di gereja-gereja tertentu, topik seperti ini telah menjadi pengertian umum bahwa yang namanya berkat itu adalah sesuatu yang jasmani, padahal itu yang tidak dibicarakan oleh perjanjian baru. Oke, kita lanjutkan ya. Ya, kita akan membahas bagian kedua, ciri-ciri gereja Laodikia. Ada 3 ciri-ciri, kita akan bahas yang pertama. Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 16. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ciri pertama dari gereja Laodikia adalah tidak dingin dan tidak panas. Apa maksudnya? Oleh karena mereka percaya Yesus, gereja Laodikia tidak bisa dinyatakan sebagai kafir. Namun, oleh karena mereka belum diselamatkan, dalam arti kata belum menerima pembenaran, yang ditandai mereka masih telanjang tadi, mereka tidak dapat dihisapkan ke dalam tubuh Kristus. Nggak bisa dimasukkan sebagai anggota bagian dari tubuh Kristus itu nggak bisa. Kenapa? Belum selamat. Itulah sebabnya Tuhan memuntahkan mereka. Nah, kondisi inilah yang oleh Tuhan Yesus disebut sebagai tidak dingin, mereka bukan orang kafir, dan tidak panas, bukan milik Kristus, belum diselamatkan.
Ya, ciri-ciri yang kedua dari gereja Laodikia adalah pola pikirnya duniawi. Ayat 17 berkata seperti ini. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkaya diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjangan yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku kasih, ia kutegur dan kuajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Nah, perhatikan ya bahwa gereja ini berkata, aku kaya, tetapi Tuhan berkata, engkau miskin. Artinya apa? Artinya sudut pandang gereja ini dengan sudut pandang Tuhan tidak sama dan bahkan bertentangan. Mereka hanya melihat sesuatu yang jasmani, Tuhan melihat dari sisi yang rohani. Tuhan bisa melihat kedua-duanya, tapi orang Laodikia hanya bisa melihat satu sisi saja. Itulah sebabnya mereka jadi tidak tahu dan tidak mengerti dan sama sekali tidak menyadari kalau mereka itu miskin, buta, dan telanjang. Berdasarkan ayat ini, maka kita dapat menyatakan bahwa gereja Laodikia adalah gereja yang pola pikirnya duniawi dan tidak mengalami perubahan pola pikir, artinya tidak mengalami pertobatan dalam konteks metanoia ya. Jadi pola pikirnya sebelum dan sudah Kristen sama aja, tidak ada perubahan, masih tetap hanya duniawi. Meskipun mereka telah menjadi Kristen. Itulah sebabnya mereka hanya punya kesadaran atau pengertian pada masalah duniawi seperti kekayaan jasmani tadi, tetapi tidak punya pengertian pada masalah rohani. Akibatnya, mereka tidak tahu kalau secara rohani mereka dalam keadaan miskin, buta, dan telanjang. Ya, sesuatu yang betul-betul menyedihkan sebagai gereja. Ya, ciri yang ketiga dari gereja Laodikia adalah belum diselamatkan. Kita baca Wahyu pasal 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintunya, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Ketika seseorang telah diselamatkan, maka Kristus melalui rohnya akan tinggal dalam orang itu. Namun di gereja Laodikia, Kristus masih di luar atau ada di luar dan baru berusaha mengetuk pintu. Inilah salah satu kontradiksi yang ada di gereja Laodikia. Di gereja-gereja lain Kristus di dalam, tapi di gereja Laodikia Kristus masih di luar. Kenapa? Karena memang mereka telanjang, yang artinya belum diselamatkan. Ingat itu ya, mereka itu telanjang yang artinya belum diselamatkan. Dan sebagai buktinya sekarang kita lihat Kristus tidak ada di dalam. Tuhan Yesus Kristus ada di luar mengetuk pintu. Nah, saya ingin tambahkan pada Roma 8 ayat 9b dan sampai dengan ayat 10 ini. Dikatakan begini. Jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jadi intinya, saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika seseorang percaya Yesus dan sudah diselamatkan, maka Yesus melalui rohnya akan ada di dalam diri orang itu. Nah, tetapi jika seseorang tidak memiliki roh Kristus tidak dalam dirinya, ia bukan milik Kristus. Kayak Laodikia ini. Gereja Laodikia itu gereja yang belum menjadi milik Kristus, maka dimuntahkan. Tuhan buat pernyataan supaya jelas bahwa mereka itu belum selamat. Supaya jangan ngaku-ngaku sudah selamat. Nah, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, nah kalau Kristus ada dalam diri kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh, yaitu roh Kristus itu adalah kehidupan. Karena roh Kristus itu adalah kehidupan,
Maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena pembenaran. Kata kebenaran di ayat ini berbeda dengan kata yang kita bahas di depan tadi ya. Kalau yang tadi itu kata Yunaninya adalah dikaioma, kalau ini dikaiosune. Dikaiosune artinya kebenaranmu. Artinya Rasul Paulus berbicara dalam ayat ini dalam konteks orang yang sudah menerima pembenaran. Dia sudah memiliki dikaiosune. Sune itu adalah artinya kebenaranmu. Artinya orang ini sudah menerima pembenaran. Nah, ketika seseorang sudah menerima pembenaran, dia sudah punya dikaiosune dalam kehidupannya, maka Kristus ada di dalam kamu. Jadi jelas ya, Kristen, tidak Kristen orang itu nomor sekian. Yang menjadi masalah adalah apakah Kristus ada dalam diri orang itu. Kalau Kristus ada di dalam diri orang itu, artinya orang itu sudah menerima pembenaran atau sudah menerima anugerah atau sudah mengalami dikaiosune. Nah, kalau orang belum menerima kebenaran ini dalam hidupnya, maka ia bukan milik Kristus. Makanya Kristus tidak di dalam, tapi di luar. Dan itulah yang terjadi pada jemaat Laodikia. Kristus berdiri, mengetuk di depan pintu, tidak di dalam. Oke ya, jelas ya? Ya, kita akan membahas bagian terakhir, bagian ketiga, nasihat Tuhan Yesus Kristus. Nasihat Tuhan adalah untuk membeli atau bayar harga. Membeli apa atau bayar apa? Ini ayatnya. Ayat 17 sampai 18. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin dan buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya. Jadi kalau mau kaya harus punya emas murni ini. Kedua, juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu. Yang kedua, beli pakaian putih tadi ya, di kaioma tadi. Yang ketiga, minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Melihat itu artinya mengerti, paham jalan-jalan Tuhan dan kebenaran firman Tuhan. Nah, untuk mengatasi persoalan kemiskinan, kebutaan, dan ketelanjangan yang menyebabkan mereka dalam posisi celaka dan menyedihkan itu, Tuhan menasihatkan mereka untuk membeli, yaitu bayar harga, dari Tuhan 3 hal ini, emas, pakaian putih, dan minyak. Mari kita lihat satu persatu, apa maksudnya membeli ketiga hal itu. Yang nomor 1 yaitu membeli emas murni. Untuk itu saya ajak Anda membaca Matius 3 ayat 11. Aku membaptis, ini kata Rasul Yohanes, ini kata Yohanes Pembaptis. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia, Tuhan Yesus maksudnya, yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi perhatikan ya, ada yang namanya baptisan api. Oke, jelas ya? Nah, saya mau tambahkan lagi 1 Petrus ayat 6, 1 Petrus pasal 1 ayat 6 dan 7. Bergembiralah akan hal itu. Akan hal apa? Ya baptisan api. Apa sih baptisan api itu? Baptisan api adalah proses-proses pendewasaan, proses membentuk dan memurnikan iman kita. Nah, Alkitab berkata, bergembiralah akan hal itu, yaitu akan baptisan api itu, kalau itu terjadi. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Jadi ketika seorang mengalami baptisan api, inilah yang terjadi. Dia mengalami berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Jadi semuanya itu untuk memurnikan iman kita, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Jadi kalau iman Anda sudah dimurnikan, imanmu itu nilainya jauh lebih berharga daripada emas yang fana. Itulah sebabnya di hadapan Tuhan Anda menjadi orang yang kaya. Kalau orang hanya punya emas batangan, emas biasa, dia tidak lebih kaya dibanding orang yang
imannya telah teruji di mata Tuhan. Orang yang imannya teruji, dia adalah orang yang jauh lebih kaya dari yang punya emas fana. Yang diuji kemurniannya dengan api. Nah, api itu apa? Ya, yaitu proses-proses pembentukan, proses-proses pendewasaan, proses-proses pemurnian iman kita. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya kelak. Jadi, ada satu proses namanya baptisan api. Nah, ini yang kita harus mau ngalami, harus mau terima. Nah, cilakanya gereja-gereja tipe Laodikia zaman sekarang itu tidak pernah mengajari jemaatnya untuk mengalami penderitaan, untuk tidak mengalami penganiayaan, untuk tidak mengalami pembuktian dan pemurnian iman oleh karena kepercayaan mereka pada Tuhan Yesus Kristus, yaitu tipe gereja Laodikia. Jadi artinya membeli emas murni adalah bersedia dibentuk Tuhan lewat berbagai pencobaan. Baptisan api tadi untuk memurnikan iman yang ditandai dengan tetap bergembira dalam Tuhan dan tidak murtad. Ya, dikatakan bergembiralah. Jadi kalau Anda mau membeli emas yang murni, mempunyai iman yang teruji lewat api, yaitu baptisan api ini, maka Anda harus bersedia mengizinkan dirimu dibentuk Tuhan lewat berbagai-bagai pencobaan tadi dalam konteks baptisan api supaya Anda dimurnikan. Dan kalau Anda sudah dimurnikan, tandanya ini tidak murtad. Kenapa begitu? Ya, Matius pasal 13 ayat 20-21 berkata, benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Orang Kristen yang dengar firman Tuhan itu semangat. Tapi ketika aniaya datang, ini kata Alkitab, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Kenapa? Sebab apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Nah, inilah orang yang tidak mau dibentuk. Ketika baptisan api datang, yaitu penindasan dan penganiayaan, dia segera murtad. Artinya apa? Artinya dia tidak mau dibentuk, tidak mau dimurnikan imannya. Ia datang kepada Tuhan, biasanya orang-orang ini hanya berdasarkan tujuan-tujuan jasmani atau hal-hal yang menyenangkan dia, yang dianggap langsung masuk surga tanpa banyak pergumulan, beban-beban, dan kesulitan. Seperti itulah ciri gereja Laodikia. Oke, kita lanjutkan yang membeli yang nomor 2, yaitu yang nomor 2 adalah membeli pakaian putih. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain linen halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Nah, tadi kita udah terangkan apa itu ya righteousness adalah dikaioma. Nah, apa artinya membeli pakaian putih? Artinya Anda harus berusaha dalam arti memastikan diri Anda telah menerima pembenaran. Jadi, jangan cuma ke gereja, asal ke gereja tanpa mengetahui apakah Anda sudah menerima pembenaran dikaioma atau belum. Sebab kalau Anda asal menjadi Kristen, menjalin Kristen begitu saja tanpa berusaha memastikan apakah Anda ini sudah selamat, sudah terima pembenaran yang digambarkan sebagai memakai kain linen halus yang putih bersih tadi, Anda bisa mengalami nasib sama seperti gereja Laodikia. Rajin beribadah, asal beribadah saja tanpa tahu telanjang apa enggak, selamat apa belum. Nah, untuk itu membeli pakaian putih itu punya arti apa? Berusaha memastikan diri telah menerima kebenaran, dikaioma, menerima pembenaran oleh iman, yang ditandai dengan terjadinya kelahiran baru. Jadi Anda harus pastikan bahwa Anda sudah mengalami kelahiran baru. Dari mana kita tahu kita sudah lahir baru? Yaitu ketika Anda memeriksa diri Anda, roh manusia Anda sudah mulai tidak suka berdosa. Semua orang tentu masih bisa berdosa, tapi kalau seseorang melakukan dosa dengan senang, dengan damai, dengan bahagia, dia bukan anak Allah, dia anak setan. Tapi meskipun dia masih bisa berdosa, tapi kalau dalam dosa itu ada perlawanan, penolakan,
Ya, terjadi pergumulan yang berat, bahkan keringat sebesar jagung mengalir di badannya waktu berdosa, itu pertanda dia sudah lahir baru. Itu bedanya. Oke ya, jadi Anda perlu pastikan Anda masih senang dosa atau benci dosa. Itulah bedanya sudah dikayoma atau belum. Saya bacakan 1 Yohanes 3:9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada dalam dia. Jadi kalau Anda lahir baru, Anda sudah dapat benih ilahi. Siapa yang dimaksud benih ilahi? Roh Kristus. Begitu seorang lahir baru, ia ada roh Kristus dalam dirinya. Oleh sebab itu, ia tidak dapat berbuat dosa lagi karena ia lahir dari Allah. Roh Kristus masuk ke dalam kita. Roh itu bersekutu dengan roh kita, dan karena itu roh kita sudah tidak suka lagi dengan dosa, tidak lagi bisa berdosa karena ada benih ilahi, ada roh Kristus ada di dalam kita. Oke ya, semoga Anda mengerti dengan baik. Kita lanjutkan yang ketiga, apa artinya membeli minyak pelumas. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya, karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Ayat ini menjelaskan tentang adanya pengurapan yang akan mengajar kita dalam segala sesuatu, dan pengajarannya itu pasti benar. Itu kata Rasul Yohanes. Nah, Rasul Yohanes ini berbicara tentang pengurapan yang mana? Ya, kita baca ayat ini. Yohanes 16 ayat 3, ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, di sini ada kata memimpin ya. Kata memimpin itu berasal dari kata Yunani hodegeo, yang salah satu artinya yaitu menjadi pembimbing atau guru. Guru itu apa? Mengajar. Nah, tadi dikatakan kan bahwa pengurapannya itu yang akan mengajar kamu, dan ternyata yang dimaksud pengurapan mengajar itu siapa? Yaitu Roh Kudus, roh kebenaran yang dikirim oleh Tuhan Yesus Kristus, yang keluar dari Bapa itu akan dikirim, yang akan mengajari kita dalam segala kebenaran. Dan ajarannya itu pasti benar. Jadi kalau pengurapan itu bekerja, maka kita akan mengerti segala kebenaran yang ada dalam Alkitab. Nah, hal ini bermakna bahwa Roh Kudus itulah yang mengajar, dalam arti kata memberi pengertian, yang itu sama dengan membuka mata rohani atau mencelikkan mata kita. Jadi kalau orang itu mengerti, mata rohaninya terbuka. Kalau orang tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, ya mata rohaninya tertutup alias buta. Roh Kudus itulah yang akan mengajar kita dalam segala kebenaran. Nah, dalam Alkitab, Roh Kudus itulah yang digambarkan sebagai minyak. Pengurapan yang bisa mencelikkan mata itu digambarkan sebagai minyak. Makanya kalau mau mata kita dicelikkan, kita perlu membeli minyak ini. Minyak ini apa? Pengurapan. Yang dimaksud pengurapan itu apa? Roh Kudus. Roh pengurapan itu. Nah, 1 Samuel ayat 1 Samuel pasal 16 ayat 13 menjelaskan bahwa minyak itulah Roh Kudus. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud. Jadi minyak ini dipakai mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan. Jadi ketika minyak itu telah ditaruh atas diri Daud, maka roh Tuhan berkuasa. Jadi apa sebetulnya minyak ini? Tidak lain adalah Roh Kudus. Jadi membeli minyak pelumas itu sama dengan berusaha menerima pengurapan Roh Kudus. Coba saya simpulkan ini supaya Anda dapat pengertian lebih jelas. Dengan penjelasan tadi, maka jelaslah bahwa yang dimaksud dengan minyak pelumas mata adalah Roh Kudus, yaitu roh atau pengurapan yang telah diutus oleh Allah Bapa untuk mengajari. Artinya memberi pengertian atau mencelikkan mata rohani kita supaya bisa mengerti
ya, segala kebenaran yang ada dalam Alkitab. Dengan begitu kita tidak buta lagi. Jadi yang dimaksud dengan membeli minyak pelumas mata adalah berusaha menerima atau mengalami baptisan Roh Kudus yang biasanya ditandai dengan berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi Anda harus pastikan Anda mengalami ini kalau mau tidak buta. Oke? Nah, Matius 3 ayat 11 tadi dikatakan, Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Tadi yang kita bahas baptisan api ya. Nah, sekarang ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Jadi ada yang namanya baptisan Roh Kudus, sesuatu yang Anda harus alami. Karena itu sesuatu yang tidak dialami oleh gereja Laodikia, sehingga mereka menjadi gereja yang buta, gereja yang tidak punya pengertian hal-hal rohani. Oke? Nah, sekarang saya rekap lagi supaya Anda memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang dimaksud membeli atau bayar harga. Yang pertama, membeli emas murni. Itu yang dimaksud adalah bersedia dibentuk Tuhan lewat berbagai pencobaan, yaitu baptisan api, untuk pemurnian iman. Yang ternyata nilainya lebih mahal dari emas murni. Iman itu nilainya lebih mahal. Orang punya ini kaya di mata Tuhan. Yang ditandai dengan dapat bergembira di tengah pencobaan dan tidak murtad. Kalau orang bisa seperti ini, imannya teruji. Kalau tidak seperti ini, dia di hadapan Tuhan, dia orang miskin. Meskipun punya banyak uang. Oke ya, kita lanjutkan. Yang kedua, membeli pakaian putih. Artinya apa? Berusaha, Anda harus berusaha memastikan diri telah menerima pembenaran, telah menerima dikaioma, yang digambarkan telah memakai kain lainan halus yang putih bersih tadi. Ya, Anda harus menerimanya itu oleh iman, yang ditandai dengan roh manusianya tidak berdosa lagi, atau hati kita tidak lagi suka dengan dosa. Itu ukurannya kalau sudah memakai kain lainan halus, sudah menerima pembenaran, atau dengan lain kata sudah diselamatkan. Ini artinya Anda harus berusaha memastikan ini terjadi dalam hidup. Oke? Yang ketiga, minyak pelumas mata, yaitu berusaha untuk mengalami baptisan Roh Kudus yang ditandai dengan berbahasa roh, sebagaimana yang dialami para rasul pada awal kekristenan. Anda bisa lihat itu ya, di Kisah Rasul pasal 1, 4-5, pasal 2, ayat 1-4, pasal 10, ayat 45-46. Setiap kali orang mengalami baptisan Roh Kudus, mereka semuanya berbahasa roh. Kalau Anda mau mengalami itu, alami hal yang sama seperti yang dialami para rasul, sampai Anda bisa berbahasa roh, supaya Anda punya minyak pelumas mata, yaitu roh pengurapan yang akan mencelikkan mata rohani Anda untuk bisa mengerti firman Tuhan. Oke, kita lanjutkan bagian terakhir. Ya, saya sampaikan catatan ini dalam pengertian seperti ini supaya Anda mengerti, meskipun gereja Laodikia zaman dulu tidak ada, tapi zaman sekarang ini banyak gereja yang ternyata bertipe Laodikia ini. Supaya Anda memastikan diri Anda tidak terjebur di dalamnya, dan Anda bisa menyelamatkan diri Anda dari sana, supaya Anda tidak menjadi jemaat yang celaka dan menyedihkan. Oke ya. Ya, nomor 1. Ciri utama gereja Laodikia itu ciri-cirinya supaya Anda jangan terjebak, yaitu gereja yang hanya fokus pada berkat dalam arti kekayaan atau uang yang jasmani. Artinya, ya semua khotbah beritanya itu selalu dihubung-hubungkan dengan berkat jasmani. Di mana Injil kemakmuran, yaitu pengajaran yang dihubungkan dengan berkat jasmani, yaitu kekayaan atau uang, dikhotbahkan berulang-ulang selama bertahun-tahun hingga pola pikir jemaat menjadi duniawi atau tidak rohani, seperti gereja Laodikia tadi. Kalau mau diberkati Tuhan, harus pelayanan. Kalau mau diberkati Tuhan, puasa. Kalau mau diberkati Tuhan, lakukan ini. Pendek kata, apapun dihubungkan dengan berkat. Yang berkatnya definisinya adalah kekayaan atau uang itu. Nah, gereja yang seperti ini ada di zaman sekarang, yaitu yang fokus pada berkat atau kekayaan jasmani. Intinya apapun yang dikhotbahkan ujung-ujungnya uang. Itulah
ciri utama dari gereja Laodikia zaman sekarang. Oke ya, jelas ya. Kedua, nah, gereja Laodikia itu adalah gereja celaka dan menyedihkan. Kenapa? Karena gereja Laodikia itu tidak dibangun atas dasar Injil keselamatan. Yang bila diajarkan dengan benar akan menyebabkan ini. Ya, Injil itu kalau diajarkan dengan benar menyebabkan ini. Satu, kelahiran baru. Yang dimaksud lahir baru adalah dia rohnya sudah tidak berdosa lagi. Itu sama dengan memakai kain putih bersih alias tidak telanjang. Kedua, kalau Injil itu diberitakan dengan benar, orang akan menerima pengurapan Roh Kudus, ya, karena orang sudah diselamatkan, maka Tuhan akan memperlengkapi mereka dengan Roh Kudus, yaitu Roh pengurapan. Jadi, jika Injil keselamatan disampaikan dengan benar, maka orang akan mulai menerima pengurapan Roh Kudus. Artinya dia mengalami baptisan Roh Kudus, sesuatu yang akan menyebabkan mereka diajari oleh Roh Kudus itu. Dan itulah yang dimaksud dengan minyak pelumas mata tadi. Dan yang ketiga, akan memiliki iman yang teruji. Maksudnya tahan menderita karena Tuhan, alias tidak murtad, yang artinya memiliki iman yang murni. Nah, oleh karena Injil keselamatan tidak diberitakan dengan benar di gereja Laodikia, akibatnya mereka menjadi celaka, mereka menjadi gereja celaka dan menyedihkan. Karena secara rohani mereka dalam keadaan miskin, ya, tidak tahan uji, buta, tidak mengerti firman Tuhan, dan telanjang, belum selamat. Kristen tidak selamat, Kristen yang tidak mengerti, Kristen yang tidak tahan uji. Itulah inti dari gereja Laodikia. Oke ya. Pesan penting bagi siapa saja yang merasa bagian dari gereja Laodikia, segeralah bertobat. Mengapa? Oleh karena pesan penting dari Tuhan Yesus untuk gereja Laodikia pada dasarnya adalah juga untuk gereja akhir zaman, yaitu gereja di zaman kita ini. Sebaiknya kita semua ya di saat-saat ini mulai memeriksa diri kita masing-masing, apakah kita termasuk bagian dari jemaat tipe gereja Laodikia ini atau tidak. Jika iya, segeralah bertobat. Maksudnya apa? Merubah pikiran. Dan segeralah berusaha untuk membeli, yaitu berusaha untuk memiliki iman yang murni, berusaha untuk menerima atau mengenakan pakaian putih bersih, menerima pembenaran, dan berusaha untuk menerima baptisan Roh Kudus, yaitu minyak pelumas. Mengapa? Agar tidak celaka alias masuk neraka seperti gereja Laodikia. Demikianlah tadi gereja Laodikia, gereja yang celaka dan yang menyedihkan, terancam masuk neraka karena belum diselamatkan. Semoga Anda terinspirasi dan terberkati. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus Kristus memberkati.